Anies dihajar telak oleh video dirinya terlihat ogah disalami, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada yang bilang Anies orangnya sombong dan tidak merakyat. Mungkin ini ada benarnya sih. Saya sudah beberapa kali melihat di foto atau video yang beredar di medsos di mana Anies terlihat kurang merakyat. Mungkin itu memang wataknya. Baru-baru ini muncul sebuah video baru yang kontroversial sekaligus membuktikan bahwa Anies tidak semerakyat yang dikira banyak orang. Beredar video Anies yang tampak ogah-ogahan saat bersalaman dengan warga. Awalnya Anies terlihat berjalan keluar dari salah satu tempat makan. Ia terlihat dikerumuni beberapa orang yang ingin bersalaman dengannya. Tapi ada seorang pria berpeci putih yang terlihat mau bersalaman dan mencium tangan. Tapi Anies terlihat menolak dan berlalu begitu saja. Sontak saja itu membuat si pria berpeci putih tampak syok beberapa saat. Apa pendapat kalian? Saya yakin banyak yang mulai membuat kesimpulan bahwa selama ini Anies hanya berpura-pura dan kini kepalsuan tersebut akhirnya terlihat seperti yang dikatakan oleh Ruhut. Kepalsuan itu akhirnya tidak bisa ditutup-tutupi. Begitulah gak benar. Kadrun sih, merdeka, cuit Ruhut. Tidak semua orang bisa merakyat, ada yang bahkan memaksakan diri agar terlihat merakyat dan dekat dengan rakyat. Anies mungkin salah satu yang suka berpura-pura dengan tingkah laku yang merakyat. Padahal itu berat, lama-lama topeng asli akan kelihatan jelas. Berpura-pura dengan tingkah laku yang merakyat itu berat Nis, kau tak sanggup. Karena yang kau lakukan bukan muncul dari hatimu, tapi karena tuntutan skenario cukong. Kata salah satu netizen. Dilepehin si bapaknya, muka bapaknya antara kaget, tidak percaya, jadi bego seketika, kata yang lain. Biarlah ini jadi sebuah pelajaran penting bagi masyarakat. Jangan mudah tertipu dengan wajah penuh senyum dan ucapan santun. Dalam politik, bisa jadi itu adalah sebuah kamuflase untuk mencari simpati. Anies sedang merusak citranya sendiri. Bisa jadi Anies tidak sadar ada kamera yang sedang merekam dirinya. Coba kalau dia tahu, mungkin dia akan langsung berakting sebaik mungkin dengan kualitas Oscar. Anies biasanya pintar cari momen dan memanfaatkan peluang untuk pencitraan. Jadi prediksi saya, Anies tidak sadar ada kamera yang merekam. Itu mungkin sifat asli Anies tanpa kamera. Anies kok dilawan. Masih ingat gak dulu Anies bilang apa? Dulu dia pernah ngaku jarang mengajak media ketika mendatangi warga saat masih jadi gubernur. Alih-alih membawa wartawan, dia lebih senang mengajak tim medianya sendiri saat belusukan. Dari sini saja sudah jelas, Anies bawa tim media sendiri supaya angle kamera dan apa yang mau disorot semuanya bisa diatur. Anies seolah jadi sutradara, mana yang mau direkam atau foto, konsep seperti apa yang akan dimasukkan ke media sosial, terserah Anies. Kalau ada kamera tersembunyi atau rekaman dari warga, apalagi wartawan, kadang bisa ketahuan jeleknya. Makanya hati-hatilah dengan orang yang punya agenda tertentu dalam politik. Semua bisa ditutupi dengan topeng palsu, sifat dan watak asli bisa ditutupi dengan mudah. Beda dengan Jokowi yang memang terkenal merakyat, karena datang dari latar belakang keluarga sederhana. Jokowi sudah terbiasa belusukan dan bertemu warga. Selama puluhan tahun Jokowi tidak gagal melakukan ini. Jadi tidak heran Jokowi adalah juara dalam hal merakyat. Itulah sifat asli Jokowi yang tidak luntur sampai saat ini. Sedangkan Anies berusaha meniru Jokowi. Ya jelas beda hasilnya. Merakyat adalah karakter yang sulit ditiru apalagi dibuat akting. Melalui video tadi, Anies kembali jadi perbincangan jelek. Anies dibilang sombong, Anies ogah bersalaman dengan rakyat. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Mungkin akan jaga jarak yang sangat lebar, dikelilingi pengawal dengan membentuk barisan setebal tembok. Sebaiknya memang Anies memperlihatkan sifatnya sendiri, tidak usah meniru yang lain demi mencari simpati politik. Anies harus jadi antitesis Jokowi. Kalau Jokowi terkenal merakyat, Anies harus tampil beda ketimbang nanti kelihatan jadi munafik. Lalu apa komentar pendukung Bapak Yohanes? Seperti biasa, mereka bakal tiara pura-pura pingsan. Mereka tidak tahu harus berkomentar apa. Pingsan dulu beberapa hari sampai isu ini reda. Bagaimana menurut Anda? Elektabilitas tak kunjung naik, Anies ambil jalan ninja, ditulis oleh Kiki Dalio dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa waktu lalu sih sempat geger tentang relawan Ganjar yang memberikan bantuan sembako ke rakyat miskin. Menimbulkan opini publik hingga fitnah yang merajalela terlontar untuk Ganjar. Tak segan caci maki netizen menuduhnya curi start kampanye. Apalagi imam besar yakni Syamsi Ali juga turut serta mencibir gubernur ganteng itu. Rata-rata yang mencela Ganjar berasal dari pendukung Anies yang terlalu fanatik terhadap pencitraannya. Eits, tak lupa pula buzzer Anies menggeruduk Ganjar dengan berbagai statement negatifnya. Gimana nih komentar sedulur online? Kalau nyatanya yang dituduhkan buzzernya Anies juga dilakoni Anies? Apakah kalian juga masih kekeh memperolok suhunya Jateng yang notabene-nya seorang pejabat yang piawai mengurus daerah dan rakyatnya? Mungkin bagi orang yang belum sepenuhnya melek terhadap kinerja Ganjar akan tetap merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang beliau kerjakan. Yang kerja mati-matian saja dipandang sebelah mata. Apa kabar tuh kinerja mantan gubernur DKI? Balik lagi nih soal Anies. Baru-baru ini terlihat para pendukung Anies memulai aksinya demi mengumpulkan aspirasi rakyat agar memilih Anies di Pilpres tahun depan. Tahun ini memang tahun emas bagi para kandidat pemilu. Tidak heran jika banyak paslon yang kemeruyuk mengatur strategi demi mendapat simpati rakyat. Berbagai cara dilakukan guna memancing rakyat agar memilih kandidat yang mereka promosikan. Layaknya pejuang ABW yang membawa buah tangan untuk warga. Tote bag berwarna pink lengkap dengan gambar wajah Anies membuatku merasa tergelitik dan ngempet guyu. Kemarin aja menghina relawan Ganjar dengan embel-embel nyuri start. Terus julukan yang tepat buat ex-gubernur DKI itu apa dong? Ngeri-ngeri sedapnya lagi nih ketika para pejuang Anies Baswedan melontarkan pertanyaan pada warga setempat dengan kalimat begini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu dong. Ibu 2024 mau pilih siapa untuk Presiden Indonesia? Ujarnya. Jika niat hati ikhlas memberi, tidak perlulah menanyakan hal yang sifatnya pribadi. Urusan coblos-mencoblos pemimpin kan hak pribadi masyarakat. Jadi, hal seperti itu tidak perlu dijadikan bahan pertanyaan. Coba saja si ibu menjawab akan memilih Ganjar atau kandidat lain. Apakah jadi diberi sembako? Hal seperti ini sangat disayangkan sekali. Niat hati ingin menonjolkan citra Anies, tapi malah nampak politik identitasnya yang semakin banyak diketahui rakyat. Mungkin ini salah satu jalan pintas Anies demi melonjakkan elektabilitasnya lagi yang saat ini menurun. Sepertinya ia ingin mengungguli Ganjar, impuhku. Ibarat menjilat ludah sendiri, itulah yang dilakukan Anies dan para pendukungnya demi memoncarkan kembali elektabilitas Anies yang kian turun. Ini baru satu kegiatan yang nampak dan sifatnya sudah fatal loh. Belum lagi kalau digabungin dengan semua aktivitas politik identitasnya Anies. Sudah pasti terlihat banget banyak minusnya. Tandasku. Menjadi gubernur DKI saja banyak kebijakanmu yang gagal, apalagi mengurus ketatanegaraan. Semakin berada di atas, tanggung jawab akan semakin besar dan rumit. Apakah dirimu sudah siap mental menghadapi situasi seperti itu, Pak Anies? Sekarang lihat saja perkembangan PJ Gubernur DKI yang sekarang sedikit demi sedikit sudah berhasil menambal dan memperbaiki semua masalah yang dirimu timbulkan. Apakah hal itu masih belum cukup untuk dirimu wajib bercermin dan membenahi semua perilakumu yang hanya pandai mengoceh? Jadi apa negara ini jika dicekel pemimpin yang tidak pandai berpolitik? Bisa jadi bubrah nih sistem demokrasi bangsa. Jangan sampai perjuangan IR Soekarno dan para pahlawan yang telah gugur akibat perang melawan penjajah sia-sia. Karena kita tidak bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Memang benar apa yang diucapkan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Semua keputusan ada di tangan rakyat Indonesia. Harapanku apapun hasilnya nanti, semoga tetap menjadi pilihan terbaik bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini.